Prof, mengenai pembentukan tim penyidik khusus yang dibentuk oleh Kejagung untuk menangani perkara Febri ini, apa kemudian yang diketahui oleh Komisi Kejaksaan mengenai tim khusus ini? Terima kasih. Jadi sejak awal ketika case ini bergulir kan kita juga sudah menyampaikan agar menghindari konflik of interest. Salah satu konflik of interest itu kan karena ada hubungan relasi pekerjaan. Makanya kemudian tepat menurut kita bahwa penyidik-penyidik yang dibentuk itu khusus dan dapat informasi terkini, kebanyakan nanti akan penyidik itu akan diisi oleh teman-teman di pengawasan, dari pengawasan bukan dari gedung bundar, sehingga ini untuk menghindari konflik of interest ya, konflik of interest yang dikhawatirkan itu. Oke, Bang Boyamin tanggapannya? Ya, ya saya sepenuhnya percaya aja dulu. Karena apa? Nanti momentum itu kalau tidak diambil oleh Kejaksaan Agung, namanya akan memburuk. Eh, Prestasi yang digaungkan 6 tahun terakhir itu mempesona bagi yang pernah saya katakan begitu akan hangus betul-betul. Ini ibarat ya panas tahun dihapus hujan 10 menit lah kira-kira gitu. Nah, kembalikanlah ini prestasi-prestasi ini hebat dengan cara ya proses ini dengan tegas, jelas, terukur segera tetapkan tersangka ulang kalau memang harus tersangka ulang, ditahan dan dibawa ke pengadilan. Gitu. Jadi biar masyarakat tidak menduga-duga apa kaitannya emas dan uang itu dengan rumahnya Febri. Dan ternyata di rumahnya lah, rumahnya aja kan masa jadi barang titipan itu aja sudah pertanyaan. Masa seorang penegak hukum bersedia dikasih titipan gitu kan? Kalau uang itu hasil dari kejahatan bagaimana? Atau kalau hilang bagaimana nanti dirampok orang kan gitu kan? Jadi ini supaya clear bahwa penanganan ini harus lebih transparan, lebih terukur dan tegasnya itu lebih melebihi. Jadi kalau biasanya penyidikan itu 3 bulan, selesaikan dalam 1 bulan 2 bulan karena toh dari 3 kasus itu sebenarnya versi saya pembuktiannya mestinya mudah karena dugaan pemerasan atau gratifikasi atau kalau memang suap gitu kan rangkaiannya itu aja. Batu bara diduga ya kalau toh itu merugikan boleh pasal 2 pasal 3 karena merugikan PLN merugikan negara karena yang disuplai itu adalah kalori rendah tapi dibayar kalori tinggi dan tidak memenuhi syarat misalnya. Tapi kan ada yang membonceng supaya ini tetap diterima kan ada yang menerima uang transaksional begitu dan kemudian diduga dikaitkan dengan Pak Febri. Terus kemudian yang kedua tentang dugaan pemerasan oleh kepada TK yang kasus Asabri harusnya mungkin ditakut-takut jadi tersangka tuh hanya jadi saksi tapi dia mengeluarkan uang dan sudah diperiksa oleh penyidik Polres Tipikor. Yang ketiga terkait dengan dugaan berkaitan dengan piutang sebuah anak perusahaan Krakatau Steel terhadap perusahaan swasta dan itu diturunkan bunganya tapi ada yang memboncengi itu dapat saham di perusahaan swasta tadi yang diduga terkait dengan FA misalnya begitu. Nah ini segera dituntaskan aja mana-mana yang bisa dibuktikan begitu karena apa yang sudah dihasilkan penyidik kepolisian itu sebenarnya ya sudah setengah matang tinggal mematangkan aja maka ya segera aja supaya masyarakat tidak ragu lagi bahwa kasus ini nanti akan dibeti SK di SP3 yang tertinggi adalah di deponering misalnya begitu. Nah ini yang saya kira rugi betul kalau Kejaksaan Agung tidak cepat dan tidak segera menuntaskan ke pengadilan dan ya otomatis karena korupsinya besar oleh oknum penegak hukum jadi dilakukan penahanan gitu. Kecuali kalau nanti Pak Febri itu melakukan pra peradilan kemudian pengaliannya tidak sah segala macam itu urusan nanti toh nyatanya sampai sekarang belum ada gerakan itu ya Kejaksaan Agung segera bergerak cepat aja gitu. Oke, baik Prof. Pejana tanggapannya mengenai Kejaksaan Agung diharapkan dapat bergerak cepat karena konstruksi perkara juga kemudian sudah setengah matang seperti itu artinya tinggal dimatangkan oleh pihak penyidik kejaksaan. Ya, kasus ini kan yang mengawasi banyak media sosial kita setiap jam. DPR membentuk panja, KPK melakukan supervisi, Pak Bonyamin juga setiap hari eh, berteriak itu bagian dari kepedulian kita. Komisi Kejaksaan kita juga mengawal kasus ini, bahkan kita juga bentuk tim sehingga dan semua dilakukan demi kebaikan institusi Kejaksaan Agung yang memang selama 6 tahun kemarin itu kan trennya naik terus ya, trennya top main terus. Nah ini kan jadi ujian betul bagi Kejaksaan Agung agar menangani kasus ini secara cepat. Sebenarnya bukan hanya cepat saja, tapi juga transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupin dan juga kemudian menselaraskan. Memang pembuktian-pembuktian dalam hukum itu kan berbeda dengan keinginan-keinginan publik. Nah, setidaknya jembatan keinginan publik ini bisa kemudian bisa ya tidak dijembatani, tetapi apa yang kemudian
menjadi kekhawatiran publik itu dijawab dengan kerja-kerja penegakan hukum yang penuh integritas. Oke, untuk menjawab juga kemudian keingintahuan publik, apakah artinya dalam waktu dekat proses penahanan terhadap tersangka Febri ini akan dilakukan, Prof? Keinginan kita begitu. Keinginan kita ya minggu ini itu segera dilakukan pemeriksaan, terus kemudian setelah pemeriksaan, apakah kemudian perlu ditetapkan tersangka ulang, ataukah kemudian langsung kemudian dilakukan penahanan, ya dengan perhatian yang cukup besar seperti ini, sepertinya juga memungkinkan dilakukan itu. Oke, kembali kepada Bang Boyamin Keinginan mengenai kita ya yang minggu ini Ya. segera saja. Ya. baik, Bang Boyamin mengenai yang juga menjadi pertanyaan selain keberadaan Febri dan juga kapan penahanan dilakukan adalah mengenai siapa pemilik dari aset-aset dari hasil penggeledahan yang telah disita seperti itu. Ini harus kemudian dibukakah kepada publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan publik dalam proses penegakan hukum ini? Ya, karena kan satu sisi kepolisian sudah menetapkan tersangka Don Rito dan Febri yang diduga terkait dengan 3 perkara tadi. Nah, Pak Febri dalam jumpa persnya mengakui memang itu rumahnya beliau yang Sentul, ini yang uangnya paling banyak, itu dan juga ada emasnya begitu. Gitu. Nah, diakui oleh beliau, Nah, sekarang apa kemudian rangkaian apa bantahan yang kemudian bisa dikatakan oleh Pak Febri atau nanti lawyernya begitu ya agak berat juga karena ini kan satu tarian kira-kira kan gitu. Nah, ya kalau pemiliknya nanti siapa katanya Pak Febri itu ada pemiliknya ya silahkan disampaikan kepada penyidik di kejaksaan. Oh pemiliknya adalah A, B, C. Nah, A, B, C ditanya itu memang betul barangmu? Ya betul. Nah duitnya dari mana? Kan gitu dikejar, bayar pajak enggak itu. Terus kemudian kenapa kamu titipkan Pak Febri misalnya atau di rumahnya Pak Febri itu nanti akan titik temu kalau memang itu betul-betul sesuai pernyataan Pak Febri, oke, kasus ditutup misalnya. Kalau secara logika nalar gampang, tapi logika nalar sederhananya susah menerimanya kalau itu milik orang lain gitu. Tidak ada kaitannya dan kalau itu misalnya milik orang lain pun tidak ada pengusaha yang bersih yang betul-betul punya usaha menitipkan uang ke situ ngapain? Kenapa? Pengusaha itu pasti akan diputar uangnya untuk investasi. Saya selalu menanyakan, misalnya anggap aja orang paling kaya itu Jarum Kudus itu. Di brankas pribadinya ada nggak uang 5 miliar? Saya yakin nggak ada gitu. Karena memang uangnya diputar, kalau tidak ya dibuat untuk beramal lah kira-kira kan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar. Uang sampai angka 500 miliar disimpan di dalam satu rumah. Itu rasanya kalau uang bersih nggak mungkin disimpan di situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.